ayat 8. Sudah siap? 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tema firman hari ini, senantiasa berkecukupan. Saudara mau? Saudara mau? Senantiasa berkecukupan. Bagaimanapun keadaan kita atau apapun yang saudara butuhkan, saudara bisa punya. Saudara bisa cukup. Itu kehidupan yang menyenangkan. Dan kalau saudara perhatikan ayat ini mengatakan Tuhan sanggup melakukan itu. Bahkan ayatnya berkata Allah sanggup melimpahkan. Melimpahkan itu artinya apa? Bedanya dengan memberikan apa? Kalau saya lihat di kamus artinya melimpahkan itu memberi banyak-banyak. Bukan hanya memberi, memberinya banyak-banyak. Di dalam bahasa sehari-hari dikatakan tentang ini, Allah itu memberi berkat yang melimpah ruah. Nggak heran karena diberinya berkat yang melimpah ruah atau diberinya banyak-banyak, maka senantiasa berkecukupan. Lalu bukan hanya sampai di situ. Malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Jadi karena Allah memberi banyak-banyak, satu, kita bisa hidup nyaman, hidup senantiasa berkecukupan. Lalu yang kedua, berkelebihan sehingga bisa memberi kepada yang lain. Cukup memberi kepada yang lain, memberi kepada yang lain cukup. Sebab disebut berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Pertanyaannya, apakah saudara begitu? Tanya coba yang di sebelah. Kamu begitu enggak? Wajahnya kayaknya ada yang wajahnya apa iya bisa berkecukupan dalam segala sesuatu. Wajahnya wajah yang kayaknya malah saudara senantiasa berkekurangan. Butuh ini nggak bisa kurang. Butuh itu nggak bisa kurang. Senantiasa berkekurangan. Ya kalau sekarang senantiasa berkekurangan, ya sudah. Mau dikatakan apa lagi. Tapi untuk selanjutnya, saudara bisa mengubah hidup saudara. Sehingga bisa senantiasa berkecukupan. Mau? Mau? Kayaknya kurang sungguh-sungguh maunya. Karena ngomongnya lemes. Ada dua hal yang saya mau sampaikan tentang hal ini, yaitu bagaimana hidup senantiasa berkecukupan itu bisa kita alami. Yang pertama, kita perlu mengerti apakah Allah sanggup itu sama dengan
Allah akan. Allah sanggup samakah dengan Allah akan? Sama enggak? Allah sanggup samakah dengan Allah akan? Tidak. Kalau tidak, apa bedanya? Allah sanggup itu artinya Allah bisa. Allah mampu. Allah berkuasa untuk melakukan hal itu. Kalau Allah akan. Allah akan belum, betul belum. Kalau Allah sanggup, sudah belum? Belum juga. Kalau Allah sanggup, apakah pasti terjadi dalam hidup kita? Saya tanya, Allah sanggup pasti terjadi? Ini saya jelaskan, Allah sanggup udah nggak usah dipertanyakan lagi. Tidak perlu dipertanyakan. Bahkan mungkin orang di luar sana juga semua tahu, oh Allah mah berkuasa. Allah mah maha kuasa. Jadi sanggup, Allah bisa melakukan apapun. Tapi apakah Allah akan melakukan itu dalam hidup kita? Belum tentu. Jadi Allah sanggup belum tentu terjadi dalam hidup kita. Itu baru dari pihak Allahnya. Allah bisa, Allah mampu, Allah berkuasa. Tapi Allah apakah akan melakukannya dalam hidup kita? Belum tentu. Sekarang Allah akan. Memang belum terjadi. Tapi akan enggak? Akan itu artinya apa? Sekarang belum, tapi nanti terjadi. Jadi dengan kata lain, kalau Allah akan, cepat atau lambat pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi kalau Allah sanggup belum tentu terjadi. Kalau Allah akan, justru cepat atau lambat akan terjadi. Atau dengan kata lain, pasti terjadi dalam hidup kita. Nah sekarang, poin keduanya, bagaimana mengubah Allah sanggup menjadi Allah akan. Apa yang bisa mengubah supaya Allah sanggup itu menjadi Allah akan. Bukan hanya Allah sanggup, tapi Allah akan melakukannya dalam hidup kita. Sehingga saudara bisa mengalami hidup saudara senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Apa yang bisa mengubahnya? Bagaimana supaya itu bisa terjadi? Memberi. Caranya untuk mengubahnya, saudara harus suka memberi sesuai perintah Tuhan. Kalau saudara perhatikan 2 Korintus 9, ya, ayat 1 sampai ayat 5 itu perikopnya judulnya pengumpulan uang untuk Yerusalem. Lalu ayat 6 sampai ayat 15 judulnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Jadi 2 Korintus 9 itu tentang memberi. Firman Tuhan mengajar tentang memberi di 2 Korintus 9. Jadi cara mengubah Allah sanggup menjadi Allah akan itu gimana? Memberi. Memberinya sesuai dengan perintah Tuhan.
Mungkin saudara berkata, saya suka memberi, tiap minggu memberi, tapi saya belum mengalami apa yang dikatakan ayat ini. Kalau belumnya mungkin nanti akan, atau saudara memberi, betul memberi, tapi belum sesuai perintah Tuhan. Saya kasih contoh begini. Misalnya saya berkata kepada saudara Martin, Martin, silakan baca 2 Korintus 9 ayat 8. Dia baca 2 Korintus 9 ayat 6. Gimana? Enggak sesuai. Kalau enggak sesuai percuma. Enggak ada gunanya. Walaupun dia membaca, betul membaca. Saya bilang baca, dia baca. Tapi kalau bacanya yang lain enggak sesuai dengan perintah saya, enggak ada gunanya. Nah, kita juga begitu. Memberi, betul memberi. Tapi enggak sesuai perintah Tuhan. Enggak ada gunanya. Salah. Harus memberi atau melakukan sesuai perintah Tuhan. Sekarang yang berhubungan dengan ayat yang kita baca tadi. Memberi sesuai dengan perintah Tuhan. Memberinya bagaimana? Bagaimana kita memberi sesuai dengan perintah Tuhan? Kita baca 2 Korintus 9 ayat sebelumnya dari ayat hafalan kita, ayat 6, ayat 7. Kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 9 ayat 6, ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini, di ayat ini ada 2 hal tentang memberi. Ayat 6. Pertama, ayat 6 berkata tentang apa? Ayat 6 berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, kalau ayat ini berkata begini, jadi yang Tuhan mau kita menaburnya yang mana? Yang banyak. Kalau saudara nuai ingin sedikit, ingin banyak. Nah, nuai ingin banyak. Setuju? Setuju? Menuai ingin banyak, setuju? Kalau nabur, ingin banyak, ingin sedikit. Celakanya begitu, kalau nuai ingin banyak, kalau nabur ingin sedikit. Kata ayat ini nggak bisa, naburnya sedikit, nuainya sedikit. Kalau mau nuainya banyak, harus naburnya banyak. Harus begitu. Nabur sedikit, nuai banyak nggak bisa. Sebab penuaian itu akan sama, akan sesuai dengan penaburan. Jadi kalau kita mau menuai banyak, harus nabur banyak. Lalu ayat 7-nya, kalau kita perhatikan, memberitahu kita untuk apa? Memberi dengan rela, jangan dengan sedih atau karena terpaksa atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, ya, secara singkat saya bisa katakan memberi sesuai perintah Tuhan itu adalah memberi banyak
dengan sukacita. Memberi banyak dengan sukacita. Katakan sama-sama, memberi banyak dengan sukacita. Nah, memberi banyak dengan sukacita. Jangan sedih. Ayatnya berkata begitu. Walaupun memberinya banyak, jangan sedih. Jangan terpaksa. Harus rela. Banyaknya, berapa banyak? Kalau disebut memberi banyak, kira-kira paling sedikitnya berapa? Berapa Paliman paling sedikitnya? Nah, betul. Beda-beda sesuai kemampuan relatif, betul. Banyaknya bagi Paliman beda dengan banyaknya bagi Martin. Beda. Misalnya bagi Martin 10 juta udah, waduh banyak sekali, gaji saya juga nggak segitu misalnya. Kalau bagi Paliman, ini mah cuma seperberapanya gaji saya, penghasilan saya. Kan betul, 10 juta itu dari gajinya itu, dari penghasilannya kecil kan. Beda. Mungkin bagi orang lain yang cuman penghasilannya 2-3 juta, 10 juta, waduh, sangat besar. Jadi banyaknya itu relatif, sesuai kondisi saudara, sesuai kemampuan saudara. Tapi di dalam kondisi saudara, saudara belajar memberi banyak menurut kemampuan saudara. Beri banyak menurut kemampuan saudara, belajar memberi banyak dengan sukacita. Jangan terpaksa, jangan sedih hati, dengan kerelaan. Beberapa hari yang lalu, ada saudara kirim pizza, Domino pizza untuk Maranatha Care. Anak-anaknya dikasih pizza sorak. Mungkin saja ya, mereka dapat makanan itu, bagi saudara mungkin itu udah nggak aneh. Udah sering. Tapi bagi mereka mungkin ada yang belum pernah makan. Atau kalaupun makan, jarang sekali. Itu yang bisa menyebabkan mereka mungkin bersorak, senang. Nah, saudara yang memberi nggak diperintah, nggak diminta, saya nggak minta, saya Ibu Rahel juga enggak. Itu kirim, berarti itu salah satu contoh memberi dengan sukarela. Dan saya percaya pasti kalau dengan sukarela begitu, tanpa diminta, tanpa paksaan, pasti enggak dengan sedih. Pasti enggak dengan terpaksa. Karena enggak diminta. Beda dengan begini. Pak Chandra Mulya itu ketua divisi sosial yang membawahi anak asuh, sosial, ya. Dia pernah misalnya kepada saya minta izin untuk dana sosial bikin proposal.
Lalu nanti akan disampaikan kepada beberapa orang. Kepada orang-orang tertentu di jemaat ini. Nah, seandainya kata saya kepada dia, oh bagus Pak Chandra, ayo nanti kalau mau bawa proposalnya saya temani. Nah, saudara yang didatangi oleh saya dengan Bapak Chandra Mulya bawa proposal sosial. Silahkan nyumbang untuk sosial. Kira-kira nyumbang enggak? Misalnya Ibu Siska enggak pernah nyumbang asalnya. Selama ini enggak pernah nyumbang. Tapi karena didatangin saya dengan Pak Chandra Mulya, nyumbang. Sungkan oleh saya. Tapi nyumbangnya bisa dengan tidak rela. Sedih. Terpaksa. Ya, terpaksa. Bisa begitu saya pulang. Nyanyi, bukan apa-apa gini nyanyi maksudnya. Nyanyi dalam tanda petik. Bisa begitu. Makanya saya kepada Bapak Chandra Mulya nggak pernah mengizinkan. Saya bilang jangan. Jangan bikin proposal. Bukan saya nggak mau saudara memberi kepada sosial. Tapi melalui khotbah ini juga pengumuman nggak usah disuruh ngasih. Nggak usah pakai proposal. Ya. Belajar memberi banyak dengan sukacita. Amin. Saya dorong begitu sebab itu yang Tuhan mau. Dan saya bisa katakan begini, kita seharusnya senang kalau kita punya kesempatan dan kemampuan untuk memberi. Sekali lagi saya ulangi. Kita seharusnya senang atau sukacita kalau kita punya kesempatan dan kemampuan untuk memberi. Kenapa? Kita seharusnya senang. Sebab memberi itu sama dengan menabur. Memberi itu sama dengan menabur. Kalau saudara baca di dalam ayat-ayatnya di Korintus 9, misalnya tadi yang kita baca ayat 6, ayat 7, ayat 6 berkata tentang menabur. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Ayat 7-nya diterangkan memberi. Jadi menabur itu memberi. Memberi itu menabur. Berarti kalau memberi itu menabur, waktu kita memberi, apa yang kita berikan bukan berarti hilang. Ya, hilang, uang kita hilang, uang kita kurang segini. Enggak hilang. Ada orang-orang yang tidak suka memberi. Kenapa? Kalau saya memberi rugi. Kalau saya memberi harta saya berkurang. Saya kehilangan sebagian harta saya. Itu salah. Dia enggak mengerti bahwa memberi itu menabur. Kalau kita menabur, memang benih yang kita tabur atau uang yang kita tabur, yang kita berikan, itu untuk sementara waktu tidak kelihatan. Ada di dalam tanah benih itu. Tapi nanti akan tumbuh menghasilkan buah. Menghasilkan buah jauh lebih banyak. Jadi kalau memberi itu menabur, itu sama dengan seperti kita investasi. Uang kita ditanam di dalam investasi, hilang sementara waktu. Nggak kelihatan sementara waktu. Tapi nanti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak. Bukan hilang. Bukan rugi. Bahkan untung. Kalau
investasi di dunia bisa ditipu orang. Tapi Tuhan tidak akan pernah menipu orang. Amin. Kalau kita memberi dengan benar sesuai perintah Tuhan, yaitu memberi banyak dengan sukacita, pasti kita akan mengalami berkatnya. Pasti kita akan menuai dengan limpah. Amin. Asal perhatikan, kita memberi dengan benar, memberi dengan sukacita. Pastikan itu. Supaya kita benar-benar bisa mengalami hidup berkecukupan, selalu berkecukupan dalam segala hal. Itu betul-betul bisa kita alami. Tuhan sanggup melakukan itu. Saya bisa katakan bahkan Tuhan itu ya untuk melakukan hal seperti itu ahlinya. Kita melihat contoh di dalam Alkitab banyak. Dari yang sedikit Tuhan buat banyak. Misalnya waktu memberi makan orang. Orangnya ribuan, beribu-ribu. Rotinya cuma 5. 5 roti. Orangnya 10.000. Mana mungkin? Tapi ternyata oleh Tuhan, waktu diberkati oleh Tuhan, semua bisa makan kenyang, malah ada lebihnya. Ada sisanya. Itu beberapa kali peristiwa begitu. Lalu kalau kita ingat contoh orang Israel waktu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian di padang gurun. Padang gurun gak ada apa-apa. Orang Israel yang keluar dari Mesir itu jumlahnya kira-kira 2 juta orang. 2 juta orang di padang gurun gak ada pabrik roti. Mereka bisa makan gak? Bisa. 40 tahun bisa tiap hari makan. Tidak ada satu hari pun tanpa makanan gak ada. Selalu makan. Padahal nggak ada pabrik roti. Perlu air. Selalu bisa dapat air. Suatu hari orang Israel bersungut-sungut ingin makan daging. Bayangin 2 juta orang makan daging. Kalau satu orang makan dagingnya 1 ons. Perlu daging berapa ton? Perlu berapa ton? Perlu berapa Pak? 200 ton. Banyak yang diperlukan. Menurut pikiran gak mungkin bisa. Tapi Tuhan bisa beri mereka makan. Semua makan daging sampai kenyang. Sekenyang-kenyangnya. Tuhan bisa lakukan itu. Kenapa Tuhan bisa lakukan itu? Kenapa bahwa kalau kita memberi banyak dengan sukacita, apa yang Tuhan janjikan, kita memiliki hidup yang senantiasa berkecukupan, bahkan berkelebihan, itu pasti bisa terjadi. Sebab, satu alasannya, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ayat 7 berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memberi dengan sukacita, dikasihi Tuhan. Disayang Tuhan. Bisakah orang yang disayang Tuhan kekurangan? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Di dalam Roma 8 ayat 31 salah satu ayat itu berkata ya, kalau dia karena kasihnya kepada kita menyerahkan anaknya sendiri, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Bagaimana mungkin? Gak mungkin.
Kalau anaknya sendiri dia berikan. Yang lain gak mungkin gak diberikan. Pasti dia berikan. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi kita. Kalau kita dikasihi Tuhan, disayang Tuhan, pasti kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan yang terbaik. Percayalah itu. Dan Allah sanggup melakukan itu. Itu yang kedua. Ya, selain Allah mengasihi, Allah sanggup memberi banyak-banyak. Melimpahkan berkatnya, Allah sangat sanggup melakukan itu. Kalau tadi saya cerita orang Israel di padang gurun makan daging, saudara bisa ingat contoh lain. Ya, saya ingat ini contoh Ayub. Jadi orang terkaya, habis hartanya. Setelah habis, Tuhan bisa buat dia dari nol, ya dari posisi nol, diberkati lagi, menjadi kaya lagi, kayanya 2 kali dari sebelumnya. Sebelumnya orang terkaya di daerahnya, di wilayah timur, orang terkaya. Nah, dari nol Tuhan bisa berkati dia 2 kali lipat dari yang pertama. Padahal kalau kita baca, mulainya dari sumbangan-sumbangan orang yang kasihan. Saudara-saudaranya, lelaki, saudara perempuan, teman lamanya, kasihan nyumbang, ngasih sumbangan. Dari sedikit diberkati oleh Tuhan, bisa jadi banyak, maju, usahanya berhasil. Memang benarlah firman Tuhan yang berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kalau ada berkat Tuhan. Sebab kalau ada berkat Tuhan, firman Tuhan berkata, contohnya waktu Bileam mengutuk orang Israel. Kutuk berubah jadi berkat. Kenapa? Orang Israel diberkati Tuhan. Boleh orang lain mengutuk. Nggak jadi kutuknya. Malah kutuknya berubah jadi berkat. Kalau diberkati Tuhan. Amin. Jadi percayalah. Ya, kalau kita hidup sesuai perintah Tuhan, memberi dengan sukacita, hidup senantiasa berkecukupan yang Allah janjikan, itu pasti bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita sama-sama berdiri. Kita tutup dengan menaikkan pujian. Yesus Tuhan. Besar kasih-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka,
Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong agar kami, Tuhan, bukan hanya mengerti, tapi kami mempercayainya. Dan kami, lebih dari itu, kami mempraktekannya dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang dikatakan firman-Mu bisa kami alami dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sehingga kiranya kami boleh makan tubuh dan darah-Mu dengan berlayak. Engkau Tuhan sudah mati bagi kami karena kasih-Mu. Engkau mau Tuhan kami diberkati, kami dibebaskan dari dosa. Tolong kami Tuhan, lepaskan kami dari segala ikatan dosa, kebiasaan dosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mari kita mengangkat roti itu lebih tinggi dari kepala kita. Kalau ada dosa yang belum diakui, akui, minta ampun kepada Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dan roti yang kita pecahkan, bukankah yaitu persekutuan dengan tubuh Tuhan? Makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga mengangkat cawan itu. Dan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Bukankah yaitu persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh terus Tuhan memiliki persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur bagi beberapa saudara kami yang minggu ini berulang tahun. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka agar hari ulang tahun menjadi hari-hari bahagia mereka. Hari-hari mereka merasakan berkat Tuhan yang berlimpah, yang tak habis-habisnya, yang membuat mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus makin melimpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Dan kalau sebentar kami akhiri ibadah kami semua pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Kami pulang dengan membawa berkat, anugerah, cinta kasih dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Apakah ada saudara yang berulang tahun yang hadir? Silakan berdiri. Ada? Oh, ada di belakang.
Ada. Kita beri selamat. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.